Shalom, selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Edward Maniagasi. Kali ini saya ingin presentasikan tentang atau teori konflik dari Karl Marx. Sebelum jauh kita melangkah, Karl Marx adalah seorang filsuf, ekonomi, sosiolog, dan revolusioner asal Jerman yang terkenal karena kontribusinya terhadap teori sosial dan politik. Beliau lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di Trier, Jerman, dan meninggal pada 14 Maret 1883 di London, Inggris. Marx dikenal sebagai pencetus teori Marxisme yang mempengaruhi berbagai gerakan sosial dan politik di seluruh dunia, terutama dalam pembentukan komunisme. Di sini ada 5 latar belakang penting dari Karl Marx. Yang pertama, pendidikan dan awal karirnya. Marx belajar hukum, sejarah, dan filsafat di Universitas Bonn dan Universitas Berlin. Di sana, dia terpengaruh oleh filsafat Hegelian dan ide-ide kritik terhadap struktur sosial yang ada. Yang kedua, latar belakang dari Marx yaitu pengaruh filsafat Hegel. Marx awalnya terpengaruh oleh filsuf Jerman Georg Wilhelm Friedrich Hegel yang berfokus pada dialektika atau proses perubahan melalui pertentangan. Namun Marx mengkritik idealisme Hegel dan beralih ke materialisme yang menekankan bahwa kondisi material, dalam hal ini ekonomi dan sosial, menentukan struktur dan perkembangan masyarakat. Yang ketiga, teori materialisme sejarah. Marx mengembangkan teori materialisme sejarah yang menyatakan bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas. Menurutnya, perubahan sosial didorong oleh ketegangan antara kelas-kelas yang memiliki kepentingan ekonomi yang berbeda, seperti kelas penguasa atau borjuasi dan kelas pekerja atau disebut proletariat. Yang keempat, Das Kapital dan Manifesto Komunis. Ini 2 karya terbesar Marx. Yang pertama ada Das Kapital, diterbitkan di tahun 1867, di mana ia menganalisis kapitalisme dan bagaimana sistem tersebut menghasilkan ketidakadilan dan eksploitasi. Dan buku yang kedua yaitu Manifesto Komunis yang diterbitkan pada tahun 1848 yang ditulis bersama Friedrich Engels. Manifesto Komunis ini menyerukan revolusi proletariat untuk menggulingkan sistem kapitalis dan menciptakan masyarakat tanpa kelas. Yang terakhir ini ada pengaruh sosial dan politik. Pandangan Marx tentang kapitalisme, alienasi, dan ketidaksetaraan ekonomi telah memberikan pengaruh besar terhadap teori-teori sosial dan politik modern. Konsepnya tentang pertentangan kelas menjadi landasan banyak gerakan buruh dan revolusi sosial di abad ke-20, seperti revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917. Secara keseluruhan, meskipun banyak teori dan pandangan Marx yang telah diperdebatkan dan dikritik, pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran sosial, politik, dan ekonomi tetap sangat besar hingga saat ini. Nah, ini 2 buku dari Karl Marx. Yang pertama Manifesto Komunis dan Kapitalisme. Kenapa teori konflik oleh Karl Marx ini bisa muncul? Karl Marx mencetuskan teori-teori besar seperti materialisme, sejarah, dan kritik terhadap kapitalisme sebagai respon terhadap kondisi sosial dan ekonomi pada abad ke-19. Saat itu, revolusi industri telah menyebabkan kesenjangan sosial yang tajam antara kelas pemilik modal atau borjuasi dan kelas pekerja atau disebut proletariat. Marx menyaksikan eksploitasi pekerja atau buruh yang hidup dalam kemiskinan dan bekerja di bawah kondisi yang sangat buruk. Pengalaman pribadi Marx sebagai jurnalis dan intelektual di Eropa, ditambah dengan pengaruh pemikiran filsuf Hegel dan aliran sosialisme,
mendorongnya untuk mengembangkan pandangan bahwa perubahan sosial tidak bisa dicapai melalui reformasi kecil, melainkan melalui revolusi yang menggulingkan sistem kapitalis. Marx berpendapat bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas, di mana setiap masyarakat didorong oleh konflik antara kelas yang menguasai alat produksi dan kelas yang terpinggirkan. Dalam karyanya bersama Friedrich Engels di buku Manifesto Komunis, Marx menyerukan proletariat untuk melakukan revolusi dan mengganti kapitalisme dengan sosialisme, yang akhirnya akan menuju masyarakat komunis tanpa kelas dan tanpa negara. Teori-teori Marx ini muncul sebagai kritik tajam terhadap ketidakadilan dan ketimpangan yang terjadi dalam sistem kapitalisme, yang ia anggap tidak dapat bertahan lama. Yang menjadi rujukan teori ini atau rujukan teori konflik oleh Karl Marx ini, sebelum Karl Marx mengembangkan teorinya, ia dipengaruhi oleh beberapa pemikir besar. Ia terinspirasi oleh filsafat Hegel tentang dialektika, meski Marx menekankan perubahan sosial berdasarkan kondisi material, bukan ide. Materialisme Feuerbach juga berpengaruh, dengan fokus pada kenyataan fisik dan ekonomi sebagai pendorong perubahan. Marx mengkritik sosialisme utopis yang dianggap terlalu idealis, lalu berpendapat bahwa perubahan harus melalui revolusi, bukan reformasi. Selain itu, Marx dipengaruhi oleh ekonomi klasik seperti yang dikembangkan oleh Adam Smith dan David Ricardo, terutama konsep nilai kerja. Namun ia mengkritik cara kapitalisme mengeksploitasi pekerja. Terakhir, pengalaman beliau dari revolusi Prancis memberi Marx keyakinan bahwa revolusi proletariat adalah cara untuk mengubah struktur sosial yang tidak adil. Prinsip-prinsip dan contohnya dari teori konflik dari Karl Marx. Yang pertama, pertentangan kelas. Prinsipnya, menurut Marx, sejarah manusia adalah sejarah perjuangan antar kelas-kelas sosial. Dalam masyarakat kapitalis, pertentangan utama adalah antara kelas pemilik modal atau bourgeoisie dan kelas pekerja atau proletariat yang saling bertentangan kepentingannya. Contoh nyatanya, gerakan buruh dan protes buruh di berbagai negara industrialisasi pada abad ke-19 adalah contoh nyata perjuangan kelas. Misalnya, aksi buruh di Inggris dan Amerika Serikat yang menuntut pengurangan jam kerja dan kenaikan upah, mencerminkan ketegangan antara kelas pekerja dan pengusaha. Nah, ini salah satu contoh yang bisa dipakai teori Karl Marx di kisah nyata. Yang kedua, eksploitasi dalam kapitalisme. Prinsipnya Marx mengklaim bahwa kapitalisme menyebabkan eksploitasi, yaitu bourgeoisie mendapatkan keuntungan dari surplus nilai yang dihasilkan oleh pekerja. Pekerja menciptakan nilai lebih tetapi tidak mendapatkan bagian yang adil dari keuntungan itu. Contoh nyatanya, pekerja di pabrik-pabrik besar seringkali bekerja dengan upah rendah meski mereka menciptakan barang yang dijual dengan harga tinggi. Misalnya, dalam industri pakaian, pekerja di negara berkembang sering dibayar rendah untuk membuat pakaian yang dijual dengan harga tinggi di negara-negara maju. Yang berikut, revolusi proletariat dan sosialisme. Marx berprinsip percaya bahwa untuk mengatasi ketidakadilan kapitalisme, proletariat harus melakukan revolusi untuk menggulingkan sistem kapitalis dan menggantikannya dengan sosialisme, di mana alat produksi dimiliki bersama dan tidak ada lagi kelas sosial. Contoh nyatanya, revolusi Bolshevik di Rusia pada 1917 adalah contoh dari prinsip ini. Kaum pekerja dan petani yang menjadi bagian dari proletariat berhasil menggulingkan Tsar dan mendirikan pemerintahan komunis yang mendasarkan dirinya pada ideologi Marx, meskipun hasilnya berbeda dengan teori Marx dalam praktiknya.
Nah, ini konflik di Indonesia. Dalam menganalisis berbagai konflik yang terjadi di Indonesia, teori konflik Karl Marx menekankan bahwa konflik sosial muncul karena ketidaksetaraan antara kelas-kelas dalam masyarakat, terutama antara kelas pengusaha dan kelas pekerja atau proletariat. Di Indonesia terdapat beberapa konflik yang bisa dianalisis melalui lensa teori ini. Yang pertama, ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini seringkali terjadi karena sebagian besar kekayaan negara dikuasai oleh segelintir orang atau perusahaan besar yang berhubungan erat dengan pemerintah. Sementara sebagian besar rakyat tetap berada dalam kemiskinan. Teori Marx melihat ini sebagai bentuk eksploitasi kelas pekerja oleh kapitalis. Ia mengendalikan sumber daya ekonomi, sementara sebagian besar rakyat hanya menjadi pekerja yang hasil kerjanya tidak proporsional dengan kekayaan yang mereka hasilkan. Teori konflik Marx menekankan pentingnya redistribusi kekayaan dan sumber daya untuk menciptakan kesetaraan. Jika kebijakan-kebijakan ekonomi diarahkan untuk mengurangi ketimpangan melalui pajak progresif, bantuan sosial yang lebih adil, dan perencanaan pembangunan yang lebih merata, maka ketimpangan sosial bisa dikurangi. Konflik agraria dan perjuangan petani, terutama yang berkaitan dengan sengketa tanah antara masyarakat lokal dan perusahaan besar, juga bisa dianalisis dengan teori Marx. Banyak petani dan masyarakat adat yang kehilangan hak atas tanah mereka karena proyek-proyek besar, seperti perkebunan kelapa sawit, tambang, dan pembangunan infrastruktur. Perusahaan-perusahaan besar yang didukung oleh kekuasaan negara seringkali menggusur rakyat kecil untuk kepentingan ekonomi mereka. Dalam pandangan Marx, ini adalah bentuk dari eksploitasi kelas pekerja oleh kapitalis yang memanfaatkan sumber daya alam untuk keuntungan mereka. Sementara rakyat lokal hanya menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka. Marx berpendapat bahwa kekayaan alam harus dimiliki oleh seluruh rakyat dan digunakan untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk keuntungan segelintir orang atau perusahaan atau kapitalisme. Pemanfaatan sumber daya alam harus dikendalikan agar lebih berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan. Pemerintah bisa mengimplementasikan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat lokal dan melibatkan mereka dalam pengelolaan sumber daya. Yang berikut, penguasaan sumber daya alam. Konflik-konflik yang melibatkan sumber daya alam seperti yang terjadi di Papua dan kawasan-kawasan lainnya juga mencerminkan ketegangan antara kelas penguasa dan kelas pekerja. Banyak konflik di Indonesia berkaitan dengan penguasaan dan eksploitasi sumber daya alam yang dikuasai oleh perusahaan besar, baik milik negara maupun swasta, yang seringkali tidak menguntungkan masyarakat lokal. Hal ini bisa dilihat sebagai manifestasi dari teori Marx tentang ketimpangan kekuasaan antara kelas kapitalis dan mengendalikan sumber daya alam dan kelas pekerja yang tidak mendapatkan manfaat dari pengelolaan sumber daya tersebut. Marx berpendapat bahwa kapitalisme cenderung merusak lingkungan karena berfokus pada keuntungan jangka pendek. Jika prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial diterapkan dalam kebijakan ekonomi, maka Indonesia dapat mengembangkan model ekonomi yang lebih berkelanjutan dan adil secara sosial. Yang berikut adalah politik uang dan korupsi. Korupsi dan politik uang sering menghambat pemerintahan yang adil di Indonesia. Praktik korupsi ini seringkali dilakukan oleh elit politik yang terkait dengan kelompok bisnis besar dan ini memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.
Teori konflik Marx menyoroti bagaimana kekuasaan politik seringkali dikuasai oleh kelas kapitalis yang menggunakan posisinya untuk eksploitasi sumber daya dan mempertahankan kekuasaannya. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi politik yang memungkinkan masyarakat lebih terlibat dalam pengambilan keputusan serta penegakan hukum yang lebih ketat untuk memberantas korupsi. Nah, lalu ada tantangan penerapan teori konflik Marx di Indonesia. Tantangan dalam penerapan teori konflik di Indonesia, walaupun teori Marx memberikan banyak wawasan untuk menyelesaikan masalah sosial ekonomi, penerapannya di Indonesia harus disesuaikan dengan kondisi lokal, termasuk keberagaman budaya, agama, dan struktur politik. Beberapa tantangan besar dalam penerapan teori ini termasuk resistensi dari elit politik dan ekonomi yang mungkin merasa terancam oleh perubahan besar, serta kesulitan dalam merumuskan kebijakan yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Namun, meskipun terdapat tantangan, prinsip-prinsip Marx yang berfokus pada kesetaraan, keadilan sosial, dan pemberdayaan rakyat dapat berfungsi sebagai panduan untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih adil di Indonesia. Nah, berikut ada referensi yang saya gunakan. Yang pertama, akar-akar teori konflik, dialektika konflik, core perubahan sosial dalam pandangan Karl Marx dan George Simmel. Jurnal Ilmu Akika dan Studi Keagamaan volume 3 nomor 1 Juni 2015, Mas Udi. Yang kedua, teori sosiologi, Laode Muhammad, Rauda Agus Udaya, Eureke Media Aksara 2024. Yang ketiga ada jurnal sosial, politik, pemerintahan dan hukum, sumber kekuasaan dalam negara, analis berdasarkan teori konflik Karl Marx, Divaraya, Universitas Islam Negeri Sunan, Gunung Jati, Bandung, Indonesia 2024. Lalu ini saya gunakan di teori Karl Marx yang bisa diterapkan di Indonesia. Saya ambil dari buku Konflik Petani versus Pengepul Tembakau, Desa Perancak, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Mu Ruslan Aditya Sanjani, FISIP Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Lalu dari bukunya Marx sendiri, Das Kapital yang diterbitkan pada tahun 1867, Karl Marx buku utama yang mengupas secara mendalam analisisnya tentang kapitalisme, termasuk teori nilai kerja, eksploitasi, dan bagaimana kapitalisme bekerja dalam masyarakat. Ini adalah sumber utama saya mencari banyak tentang Karl Marx dan untuk memahami kritik Marx terhadap sistem ekonomi kapitalis. Lalu yang terakhir ini bukunya dia yang kedua, Manifesto Komunis, di tahun 1848 diterbitkan. Dia menuliskan buku ini bersama Friedrich Engels. Buku ini merangkum pandangan Marx dan Engels tentang perjuangan kelas, revolusi proletariat, dan bagaimana sistem kapitalis harus digulingkan untuk membentuk masyarakat komunis. Ini adalah teks yang menginspirasi banyak gerakan revolusioner di abad ke-20. Nah, ini saya ada masukkan foto bukunya di slide awal. Ini buku komunis, Manifesto Komunis, dan ini buku Kapitalisme. Oke, sekian dari saya.
Berikut presentasi teori konflik oleh Karl Marx, kiranya bisa diterima. Sekian presentasi saya Edward Maniagasi 01243. Terima kasih banyak.